Halo Kak, selamat pagi. Di pagi hari yang cerah ini aku mau review dekorasi wedding triplek ya Kak. Ini udah job lama banget, tepatnya di daerah Malang Mauspati. Tepatnya masih di Kabupaten Magetan ya Kak. Ini kami pakai triplek kecil-kecil gitu ya Kak. Ukurannya 40. Terus ke atasnya kurang lebih 200-an ya Kak gitu. Nah ini kita baru datang ya Kak, baru turun-turunin barang. Terus kita nata-nata triplek. Dan barang-barang untuk dekorasi triplek ini cukup simple ya Kak. Kita cuma butuh triplek yang ukuran 40 dan ke atasnya kita pakai ukuran yang kurang lebih 200 ya Kak. Dan kita pakai kursi, terus juga sofa, stand bunga, terus bunganya juga. Terus kita buat nancep-nancepin bunga itu pakai styrofoam ya Kak. Cuma styrofoamnya kita pakai yang panjang seperti itu. Terus jangan lupa ada kawatnya juga ya Kak, seperti itu. Dan untuk fungsi kawatnya itu untuk menancapkan styrofoam di papannya ya Kak. Nanti untuk pasang bunga-bunganya seperti itu. Dan masih banyak banget barang-barang yang belum aku review ya Kak. Nanti kita review satu-satu dan aku kasih tahu kita belinya di mana. Dan untuk tripleknya itu kita pesennya di tukang kayu ya Kak. Untuk ukurannya nanti kita bisa request sesuai yang kita mau. Oke Kak, sekarang itu kita lagi pasang bunga-bunga ya Kak, lagi proses penataan. Nah untuk bunganya itu kita beli di online shop ya Kak, atau di Shopee. Itu kita lagi nata-nata bunga ya Kak. Untuk warna bunga bisa kita sesuaikan sesuai permintaan customer ya Kak. Untuk cara pasang bunganya itu kita pakai styrofoam yang panjang, terus kita pakai kawat ya Kak, begitu. Dan untuk cara pasang styrofoamnya itu cukup gampang ya Kak. Cukup kita pakai styrofoam yang panjang tadi, lalu kita lilitkan pakai kawatnya itu Kak. Terus kita paskan di papannya itu, lalu kita staples dengan staples yang besar itu Kak. Bukan staples yang kecil ya Kak. Nanti kalau pakai staples kecil nggak bisa dipasang dong. Oke Kak, lanjut di pemasangan bunganya. Itu kita acak ya Kak bunganya pakai warna ungu, biru, dan putih. Itu sebelum kita kasih bunga, kita kasih daun ringin dulu ya Kak. Terserah untuk daunnya bisa kita pakai daun anggur, daun ringin, itu bisa ya Kak, sesuai selera saja. Kenapa kita kasih daun? Karena biar tidak terlihat kosong gitu ya Kak, biar terlihat rimbun begitu. Terus untuk atasnya itu kita kasih daun palem ya Kak. Apa sih daun palem itu? Daun palem itu daun yang kering gitu ya Kak. Itu fungsinya buat hiasan aja biar tambah manis gitu. Kayak yang pasang dong Kak, nggak bercanda. Terus untuk yang triplek atas itu nggak kelihatan ya Kak, maaf, nanti aku akan lihatkan. Itu aku kasih lampu sorot 2 ya Kak. Dan untuk pemasangan dekorasi triplek seperti ini kita hanya butuh kurang lebih 3 orang tim ya Kak. Karena ini dekorasinya kecil, kita anggap kecil, jadi 3 orang itu cukup. Kalau biasanya untuk dekorasi yang gede yang di atas anjat itu kita butuh 4 orang ya Kak. Dan untuk waktu cara pembuatannya ini kita membutuhkan kurang lebih 3-4 jam ya Kak. Menyesuaikan banget, kalau kita buatnya santai atau santai banget itu bisa sampai 5 jam juga. Tergantung kita buatnya santai atau enggak sih Kak, sebenarnya begitu. Dan kalau ngomong-ngomong untuk harga, untuk dekorasi triplek seperti ini kita kasih harga 1 jutaan ke atas ya Kak. Sebenarnya untuk harga bisa menyesuaikan lokasi, bisa menyesuaikan dekornya seperti itu ya Kak. Dan untuk ukuran dekorasinya ini kurang lebih lebarnya itu cuma 4 meter ya Kak. Dikarenakan ruangannya sempit jadi kita hanya buatnya 4 meter. Dan untuk kedepannya ini kira-kira cuma 3 meter ya Kak kalau nggak salah. Dan kita mau cerita sedikit pengalaman kita ya Kak kalau mendekor di rumah orang. Sebenarnya kalau mendekor di rumah orang kita itu nyamannya tidak ditungguin ya Kak. Bukan karena apa-apa ya, cuma gimana ya Kak, kalau mendekor itu biasanya kita nyaman kalau rumahnya sepi begitu Kak. Terus ada pengalaman lagi kalau di rumah orang kita itu disaji makanan atau minuman atau gimana gitu ya Kak. Namun
ada juga yang nggak dikasih apa-apa. Bukannya kita ngarep ya kak, cuma kalau kita mendekor tidak dikasih minum, rasanya wow gimana gitu ya kak, istimewa banget. Cuma kalau kadang ketemu customer yang baik banget, yang pokoknya banget, kita itu disaji dengan banyak makanan, minuman juga, itu masya Allah banget ya kak, bersyukur banget punya customer yang seperti itu. Ini cuma sedikit cerita ya kak, bukannya gimana-gimana, bukannya mau ngejelekin, bukannya gimana. Oke kak, sudahlah kita tinggalkan percurhatan ya kak, lalu kita lanjut lagi dengan pembahasan dekor. Dan untuk pembawaan dekornya ke lokasi kita itu cuma membawa dengan pick up ya kak. Kalau untuk dekorasi kecil-kecil begitu aja, kita itu satu pick up biasanya muat untuk 3 acara ya kak. Dikarenakan ini dekorasi triplek, jadi kita satu pick up udah penuh ya kak, karena kita bawa beberapa triplek, bawa kursi Tiffany juga untuk ijabnya, terus kita juga bawa sofa untuk pengantinnya, seperti itu kak. Oke kak, sekarang kita lanjut dengan pembahasan videonya ya kak. Ini sudah bunganya sudah tertata rapi semua, dan ini untuk Mas Ibal yang duduk di situ ya, itu orangnya lagi mau pasang nama customer kita ya kak. Terus untuk aku sama temen aku itu lagi beresin bunga yang gak kepake ya kak. Kita sisihkan dulu, nanti kita buat stand bunga sama pot-pot gitu. Oke kak, lanjut. Kita lagi ngomandoin Mas Ibal dulu buat pasang nama ya kak. Soalnya nanti kalau pasang nama kita nggak lihatin, nanti bisa miring ke kanan, miring ke kiri gitu kak. Oke, lanjut lagi kak, kita masih ngemasin bunga-bunga yang sudah nggak kepake itu ya kak, nanti dibuat stand bunga sama pot-pot. Oke kak, dan untuk kursi Tiffany-nya karena ini ijab atas, jadi kami bawanya kursi Tiffany 6 ya kak. Dan nanti kita tidak tata untuk seperti itu aja, karena masih kita hias pakai sofa khusus untuk kursi Tiffany ya kak. Dan untuk belakangnya masih kami pakaikan untuk kain broklat, dan di kain broklatnya itu kita kasih bunga di belakangnya ya kak, seperti itu. Nanti kalau ditata biar kelihatan cantik gitu. Oke kak, masih lanjut dengan proses pemasangan nama ya kak, itu udah selesai dan seperti itu kak jadinya. Dan untuk nama kita nyetaknya khusus di percetakan nama ya kak, atau di Iki Ramagetan ya kak, kita cetaknya di situ. Dan lanjut kak, itu sudah kelihatan ya kak yang lampu sorot atas yang tadi aku bilang cuma 2 biji, itu udah kelihatan 4 biji ya kak. Kita pakai 4 nanti supaya terlihat terang banget. Oke kak, lanjut. Gak lupa kita pakai lampu bunga ya kak, supaya nanti dekornya biar tetap terlihat manis seperti yang pasang ya kak. Enggak, bercanda ya kak. Nah itu untuk di lampu bunganya kita dopnya pakai yang kuning ya kak, atau lampu dopnya itu ya kak, kita pakai yang model lilin dan kita pakainya yang kuning. Sebenarnya untuk lampu dove-nya itu selain kuning juga ada yang putih ya kak, tapi kita rekomendasikan untuk wedding itu kita pakai yang kuning. Biasanya kalau yang putih kita fokusnya untuk tidak sinten ya kak, atau untuk piton-piton. Oke kak, lanjut lagi. Ini aku masih ngemasin bunga-bunga yang gak kepake ya kak, dan masih balik tuh masih masang lampu bunganya. Dan untuk masang lampu bunga itu cukup gampang kak, kita pakai kabel krek ya kak, biar lebih aman ya kak. Nanti kalau misalkan ada angin itu nggak jatuh, soalnya ada pengalaman sih kak, lampu bunganya itu jatuh gitu. Customernya bilang kalau lampunya itu jatuh gitu katanya. Aduh malu banget ya kak, tapi nggak apa-apa, buat pengalaman aja. Dan untuk karpetnya aku pakai yang karpet merah ya kak, panjangnya itu sekitar 8 meter ya kak, dan kedepannya kira-kira 4 meter kalau enggak 3 meter gitu kak. Kalau biasanya ijab itu aku pakai yang selimut bulu putih itu ya kak, dikarenakan ini ijabnya ijab atas, jadi kita pakainya yang karpet merah biasa aja. Terus nanti untuk di tengah-tengahnya kita kasih karpet permadani yang bagus itu kak, jadi biar kelihatan dekorasinya itu mewah gitu kak. Walaupun harga standar tapi dekorasinya biar kelihatan wow gitu ya kak. Walaupun ijabnya ijab mini tapi dekorasinya terlihat mewah begitu. Oke kak, lanjut. Ini aku nata-nata pot ya kak, terus nanti sama yang
Dan nanti kita juga masih pasang stand bunga sama stand oval juga ya kak, tapi itu barang-barangnya di luar jadi nggak ke shoot. Dikarenakan apa kak? Dikarenakan dalamnya itu ruangannya kecil sempit, jadi kita nggak mungkin untuk bawa ke dalam. Jadi kita nanti ngerjainnya di luar ya kak, di luar rumah. Jadi maaf banget nggak ke shoot ya kak, jadi nggak kelihatan, tapi it's okay. Nanti lain waktu pasti kita akan tunjukin gimana cara pasangnya gitu kak. Oke lanjut kak, aku masih bersihin barang yang sudah tidak digunakan karena ini sudah proses penataan ya kak. Nanti biar kita gampang untuk masukin sofanya dan kursi-kursi ijabnya. Terus untuk Mas Ibal itu di bawah lampu bunganya kita kasih taman ya kak. Tamannya gampang, caranya dari styrofoam itu ya kak, yang styrofoam panjang tadi kita belah jadi dua, lalu kita pasang di stand bunganya itu kak, lampu bunganya. Lalu kita tancap-tancapkan bunganya kak, gampang sekali. Itu walaupun nggak ditali itu udah kenceng ya kak, soalnya busanya udah kejepit sama lampu bunganya, seperti itu kak. Oke kak, dan aku mau kasih tahu nih untuk lampu bunganya itu kira-kira buat sendiri atau beli ya kak. Nah untuk lampu bunganya untuk paralon yang berdiri-berdiri itu kita buat sendiri ya kak. Dan untuk cupnya yang bunga itu kita belinya di online shop, yaitu di Shopee kak, begitu. Terus oke lanjut kak, kita lagi proses penataan dan itu lampu bunganya jatuh ya kak. Seperti itu, kalau nggak ditali nanti akan terjadi kesalahan atau bunga lampunya jatuh kak, seperti itu. Oke kak, dan ini aku masih pasang stand bunganya ya kak. Aku bawa ke dalam, soalnya kalau stand bunga kan kecil ya kak. Beda lagi sama stand oval yang di luar. Kalau stand oval itu gede, jadi muat sih muat kak, tapi kelihatannya nanti akan sumpek dan menghalang-halangi yang di dalam kak gitu. Oke kak, aku itu lagi buat stand bunga, nanti kita kasih luar buat tamu. Salah kak, kok buat tamu sih, maaf ya kak. Aduh, maaf banget ya kak, salah lagi. Maksudnya itu nanti buat di jalan pintu masuk gitu kak, nantinya biar kelihatan ala-ala di gedung seperti itu kak. Oke, aku pakainya yang bunga ungu, putih sama biru ya kak. Kita lanjut terus pasangannya. Maksudnya proses pemasangannya ya kak, bukan pasangannya. Aduh, salah lagi, keceplosan. Dan selain aku pasang stand itu ada Mbak Dewi juga, itu lagi benah-benahin colokan ya kak, lagi menata colokan di belakang. Kita tata-tata colokannya, soalnya ini udah mau hampir selesai ya kak, jadi tinggal proses penataan-penataan saja. Terus aku mau jelasin untuk cara pasang stand ovalnya, itu kita pakai akar manon ya kak. Apa sih kak akar manon itu? Oke, lain kali aku akan bakal kasih lihat ya kak, soalnya di situ tidak tertera, tidak ke shoot, jadi nanti lain kali akan aku shoot ya kak, biar tahu. Untuk akar manon itu kita belinya online juga kak, karena kita apa-apa itu serba online kak, gitu. Oke, lanjut kak. Kira-kira apa ya kak yang belum aku review di sini? Oh iya kak, untuk olornya itu aku pakai 4 olor ya kak. Dikarenakan aku pakai lampunya banyak, jadi kita butuh olornya juga banyak ya kak. Itu aja, yang atas kita sudah pakai 4 lampu dan 2 buah lampu bunga. Dan yang bawah itu kita pakai lampu sorotnya 4 ya kak. Jadi kita butuh olornya lumayan banyak. Dan untuk olor sendiri kita belinya di toko elektronik terdekat ya kak, nggak perlu online, soalnya cuma olor atau stop kontak saja gitu kak. Oke lanjut, kita masih proses penataan atau masih bersih-bersih. Yang sudah tidak dipakai kita singkirkan dulu kak, begitu. Waduh kak, ada yang lupa nih yang belum aku review. Untuk stand bunganya belum aku review berapa tingginya ya kak.
Untuk stand bunga itu tingginya standar ya kak, kira-kira 1 meter. Oh, 1 meter nggak ada ya kak, kalau 1 meter mungkin ketinggian ya kak gitu. Jadi kalau untuk stand foto itu kurang lebih tergantung selera ya kak kita buatnya. Nah itu kita buatnya juga di tempat kayu ya kak, di pengrajin kayu seperti itu. Oke kak, ini lampunya sudah kita nyalakan kurang lebih seperti itu ya kak. Namun itu masih ada juga yang belum nyala. Jadi masih kita otak-atik tempatnya kak gitu, supaya nanti pas nggak ada yang kurang gitu. Oke kak, itu yang belum nyala masih ada beberapa, masih kita coba kenapa nggak nyala gitu. Tapi itu untuk sorotnya mati satu ya kak. Jadi kita untuk sorot bawahnya tidak jadi pakai 4, tapi jadinya kita pakai 3 seperti itu kak. Oke fine, nggak apa-apa kak, untuk 3 saja itu sudah terlihat cerah banget kak gitu. Dan untuk hiasan bunga yang di papan triplek itu aku pakai daun mustera ya kak, daun mustera yang lebar-lebar seperti itu kita hiasi dengan itu semua, jadi biar kelihatan rimbun gitu ya kak. Kenapa kita pakai daun itu? Karena terlihat lebih rimbun banget gitu kak. Jadi kalau sudah pakai itu kita cukup pakai daun ringnya sedikit aja kak, itu sudah terlihat rimbun banget. Oke kak, lanjut, ini kita lagi beberes ya kak, bersih-bersihin gitu yang sudah tidak digunakan, kita pindah-pindah, nanti dititipkan ke yang punya rumah ya kak. Biasanya kita begitu kak, daripada kita bawa pulang, jadi kita titipkan sama yang punya rumah dulu, nanti kalau bongkar baru kita bawa lagi. Oke kak, lanjut, kita masih dalam proses pembersihan rumah ya kak, soalnya ini udah dalam proses penataan gitu kak. Dan aku ada sedikit cerita kak dari perjalanan mau ke sini tadi, itu kira-kira 1 jam ya kak, karena kita lokasinya ada di Ngariboyo Magetan dan kita pasangnya tadi di daerah Malang Maospati ya kak. Jadi kita membutuhkan 1 jam untuk perjalanan ke sini kak. Jadi tadi kita berangkatnya sekitar tengah 9 pagi ya kak gitu, tapi sampai lokasi juga sudah siang begitu kak, dikarenakan perjalanannya aja sudah 1 jam gitu kak. Dan ada yang tahu kak kira-kira ada apa di dalam perjalanan itu? Alhasil aku yang ikut sama supirnya ngantuk dong kak, karena di perjalanan itu sudah 1 jam. Dan tahu sendiri kan kak, kalau kita naik pick up itu anginnya sepoi-sepoi banget, jadi kita ngantuk. Aduh, jadi curhat, maafkan ya kak. Oke kak, kita lanjut lagi. Itu masih di situ-situ aja ya kak videonya. Oke kak, nanti untuk jadinya bakalan kita up di belakang ya kak. Kita jadikan video sinematik gitu kak. Jadi nanti saksikan dulu ya kak. Oke kak, dan itu yang di depan kamera tinggal Mbak Dewi saja ya kak, karena aku itu sedang di luar, sedang mempercantik meja untuk akadnya dengan cara aku hias dan aku kasih kain blue cut gitu aja sih kak. Terlihat simple tapi ya juga nggak simple banget gitu. Oke kak, ini sudah persiapan, kita mau bukan menjeber sih kak, apa ya, menggelar karpet permadaninya. Kira-kira seperti apa kak, tungguin ya. Oke kak, untuk karpet permadaninya seperti itu. Jadi kita juga pakai warna merah kak, jadi biar serasi sama karpet yang polosan begitu kak. Oke, kita pasin biar tengah gitu ya kak, kita kasih di tengah-tengahnya. Sebenarnya ini nggak terlihat di tengah ya kak, karena lokasinya sempit. Dan untuk karpetnya kita pasin di depan pintu, jadi biar tengah gitu kak. Dan untuk sofa pengantin kita hanya pakai 1 ya kak, khusus buat pengantinnya aja. Dan untuk orang tuanya itu tidak ada, karena kita sesuaikan sama permintaan customer ya kak. Untuk customernya mintanya sofa yang itu, jadi it's okay, kita turutin pakai sofa yang itu. Oke kak, ngomong-ngomong ini sudah selesai ya kak.
sudah aku jelasin semuanya. Dan untuk yang kurang nanti next time kita bakal jelasin lagi ya Kak, seperti itu. Oke Kak, dan untuk jadinya silahkan cek di belakang ya Kak. Nanti kita bakal kasih video sinematik di belakangnya sama foto-fotonya ya Kak. Cekidot Kak, bye. Terima kasih Kak sudah menonton.